Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Belitung dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda di hari ini ya. Berjumpa kembali kita di dalam dialog RRI Belitung. Dan dalam kesempatan ini ya, kita telah kedatangan ya narasumber dari BPS Badan Pusat Statistik Belitung, di mana tema dialog kita hari ini yaitu mengenai sensus ekonomi. Bersama saya Ari di sini ya, akan dipandu hingga pukul ya kurang lebih 11.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, kita sapa dulu ya narasumber kita. Ada Ibu Kunti Arsi SE. Selamat siang Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu ya. Nah, Ibu di sini sebagai Ketua Tim Sensus dan Pembangunan Survei Manajemen Lapangan dan Mitra Bu ya. Dan di Badan Pusat Statistik sebagai statistisi ahli muda Bu ya, BPS Kabupaten Belitung ya Bu ya. Ya Bu, kita akan ngobrol panjang lebar ya soal sensus ekonomi, khususnya barangkali nanti lebih khusus ke Belitung barangkali Bu ya, walaupun juga nanti kita juga akan mencakup secara umum ya Bu ya. Ya Ibu, barangkali sebagai pembuka dialog kita di pagi hari ini ya, ada yang Ibu mungkin perkenalkan saling pandang terlebih dahulu Bu kepada pendengar Pro 1 RRI Belitung Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat berjuang di ikhtiar manapun Bapak Ibu sekalian maupun pendengar pemirsa Pro 1 FM RRI Belitung. Dan pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih untuk RRI Belitung telah memberikan kesempatan kepada kami untuk nantinya menyampaikan sosialisasi sensus ekonomi 2026. Dan satu lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun RRI di tanggal 11 September 2025 kemarin ya. Semoga belum terlambat kami mengucapkannya. Belum Ibu. Terima kasih Ibu ucapannya. Semoga selalu banyak memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, dan jangan lelah mencintai Indonesia. Ya Ibu, terima kasih atas sapaannya ya Bu ya kepada pendengar Pro 1 RRI Belitung ya. Saya infokan kembali ya bagi yang baru saja bergabung, barangkali saat ini Anda tengah mengikuti ya dialog RRI Belitung ya dengan tema sensus ekonomi, dan kita kehadiran ya tamu spesial dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung ya, yaitu Ibu Kunti Arsi selaku Ketua Tim Sensus dan Pengembangan Survei Manajemen Lapangan dan Mitra ya Bu ya. Baiklah Ibu, barangkali saya hendak bertanya ini kepada Ibu Bu ya. Ngomong-ngomong soal sensus ekonomi ya, sebenarnya sudah berapa kali ini Bu sensus ekonomi dilaksanakan Bu? Ya, baik, terkait kegiatan sosialisasi sensus ekonomi mungkin sebelum ke berapa kalinya kami akan menjabarkan sedikit ya Bapak Bang Ari terkait kegiatan sensus ekonomi ini. Sensus ekonomi ini merupakan kegiatan pendataan lengkap nanti di lapangan untuk usaha, unit usaha maupun perusahaan di Indonesia yang dia ada di sensus ekonomi itu ada 18 kategori yang nantinya akan kita data. Iya. Nah, di sensus ekonomi ini dilakukan setiap 10 tahun sekali, yang tentunya berakhiran angka 6. Jadi kalau sensus ekonomi itu berakhir angka 6. Di tahun yang pertama tahun 1986, 1996, 2006, dan yang terakhir 2016, dan tahun depan di 2026
kita akan melaksanakan sensus ekonomi. Sedangkan sensus-sensus lainnya juga ada, Bang Ari, ada sensus penduduk yang berakhiran angka 0, jadi yang terakhir 2020, 2010, 2090, 1990, 1980, itu yang berakhir angka 0, sensus penduduk. Sensus pertanian yang berakhiran angka 3, yang terakhir adalah 2023, 2013, 2003, 1993. Nah, untuk sensus ekonomi ini ada 18 kategori, di mana di luar kategori sensus yang dikerjakan oleh sensus pertanian, Mas Ari, Bang Ari. Jadi kalau sensus pertanian itu melakukan pendataannya di subsektor pertanian ya, di dalamnya ada kehutanan, ada perikanan, ada peternakan, itu di sensus pertanian. Gitu. Sedangkan sensus ekonomi adalah di luar subsektor itu. Dan tadi Bang Ari nanya sensus ekonomi ini sensus ekonomi yang keberapa gitu ya. Nah, ini adalah sensus ekonomi yang kelima ya. Yang pertama adalah 1986. Ya, angka itu berdasarkan memang dipilih angka 6 atau memang jangka waktu itu, Bu? Iya, sensus itu dilaksanakan 10 tahun sekali sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, bahwa diamanatkan di setiap akhiran angka 6 dilakukan sensus ekonomi. Iya. Jadi itu dilakukan serentak secara termasuk Belitung juga, Bu ya. Iya. Jadi nggak boleh misah-misah sendiri gitu, Bu ya. Ini sensus ekonomi ini cakupannya di 38 provinsi, yaitu seluruh Indonesia, dan 514 kabupaten kota. Nanti yang pertanyaan ataupun cakupan yang akan didata yaitu tentang nama usaha, kemudian alamatnya, kemudian geotagging, jadi petugas nanti akan melakukan geotagging di lokasi usaha tersebut, lalu jenis usahanya apa, kemudian tanya juga tentang nomor induk perusahaan atau NIB, lalu status badan usaha ini ditanyakan juga, baik itu di PT, CV ataupun perorangan, lalu identitas pengusaha, jangan khawatir, berikan data identitas pengusahanya, lalu kegiatan dan produk utamanya apa, kemudian jaringan usahanya, lalu penggunaan internetnya seperti apa, karena kita seperti kita ketahui sekarang zamannya semuanya menggunakan internet ya. Iya, Ibu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Belitung ini sinyal internetnya sudah cukup merata lah gitu ya. Di pulau-pulau juga sudah cukup baik. Terakhir saya ke Pulau Gersik juga sinyalnya sangat baik. Kemudian terkait ekonomi lingkungan, kemudian nanti akan ditanya tentang tahun mulai beroperasi, jumlah tenaga kerjanya berapa, lalu nilai pengeluaran dari usaha tersebut, kemudian nilai produksi atau penjualannya, pendapatannya, dan yang terakhir nanti akan ditanyakan terkait penambahan barang modalnya. Gitu mungkin Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Iya. Nah, Ibu, data-data tersebut ya, Bu ya, saya penasaran itu nanti akan dikemanakan, Bu? Apakah ini dijamin kerahasiaannya? Baik, untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPS terkait pengumpulan data, data-datanya dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dan data hasil sensus maupun data survei-survei lainnya juga akan disajikan dalam bentuk data statistik yang berupa agregat. Jadi data individu tidak akan kami keluarkan. Jadi misalnya jumlah usaha UMKM di Kabupaten Belitung, totalnya sekian, dengan segala karakteristik. Jadi nggak nyebut, bahasanya kalau kata orang itu nggak nyebut nama gitu, nggak, ya. Tidak sampai spesifik. Iya, jadi bentuk berupa data-data gitu, Bu ya, agregat seperti itu, Bu ya, nggak ke pribadi, misalnya usaha Pak Tono warung ini, so itu nggak akan di ini ya, Bu ya. Enggak. Oh iya. Kemudian terkait nanti manfaat data SE ini juga mungkin para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI juga perlu diketahui, manfaat data dari SE nanti itu untuk perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
Kemudian untuk perumusan kebijakan sektoral terutama untuk pengembangan UMKM dan sektor real, dan untuk menentukan kebijakan fiskal dan investasi yang tepat. Ini untuk memberikan gambaran mengenai struktur, kinerja, dan potensi ekonomi suatu wilayah yang memungkinkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, membuat keputusan dan analisis terkait investasi pasar yang lebih mendalam. Selain itu juga untuk pemantauan daya saing ekonomi daerah dan nasional. Data ini membantu pemerintah dalam melakukan analisis pasar dan strategi bisnis, serta para akademisi dalam melakukan penelitian tentang ekonomi. Itu. Iya, iya Bu. Nah Bu ya, barangkali ya di antara masyarakat kita Bu ya, saat kedatangan petugas ya Bu ya, kadang suka bingung Bu ya. Nah, ini beneran nggak ini katanya apa ini petugas dari Badan Pusat Statistik atau bukan ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu caranya kita buat mengetahui gimana gitu? Apakah boleh minta kartu misalnya mana kartu tugasnya atau surat tugasnya seperti itu? Bagaimana itu Bu buat mengidentifikasinya Ibu? Oh iya, baik. Ini terkait petugas ya? Iya petugas ya. Seperti apa sih yang akan melakukan pendataan di SE 2026? Iya khususnya. Iya, petugas nanti akan dibekali yang jelas surat tugas, tanda pengenal maupun rompi. Ada rompi Bu ya. Kartu ada berarti nanti Bu ya, name tag gitu ya Iya, seperti itu ya. Ada. Dan untuk para pelaku usaha, pelaku usaha UMKM maupun yang besar sedang, juga perlu mengetahui ya manfaatnya mungkin ya. Iya Ibu. Tadi kan saya jelaskan manfaat secara umum. Nah, ini manfaat, terkadang kan para pelaku usaha bertanya, apa sih manfaat idang kami? Gitu. Iya. Di sini manfaat bagi pelaku usaha yaitu untuk pemetaan pasar dan potensi usaha. Jadi pelaku usaha itu bisa mengetahui potensi pasar baru, kemudian area dengan tingkat persaingannya tinggi atau rendah, serta peluang investasi. Selanjutnya pelaku usaha juga dapat melakukan perencanaan dan pengembangan survei dan membantu pengambilan keputusan terkait lokasi usaha, jenis produk maupun skala ekspansinya. Jadi kalau di Belitung mungkin bisa tahu, oh Belitung ini yang daerah investasi apa sih yang bisa saya lakukan, saya para investor bisa juga melihat dari hasil sensus ekonomi. Kemudian nanti pelaku usaha juga dapat mengaksesnya ini nanti di websitenya BPS. Outputnya jadi terbuka Bu ya, bisa diakses umum outputnya nanti Bu ya. Bisa diakses dan di websitenya BPS belitunghub.bps.id, dan itu tidak dipungut biaya. Iya, jadi timbal baliknya seperti itu ya Bu ya. Ada outputnya. Kemudian tadi petugas melakukan pendataan di lapangan. Jadi pengumpulan data di lapangan nanti ada menggunakan 3 metode pendataan Bang Ari. Iya. Jadi ada pendataan melalui CAWI atau Computer Assisted Web Interviewing, yaitu usaha-usaha besar yang memiliki email dan secara responsif dan bersedia mengisi secara mandiri. Jadi kalau yang metode CAWI ini perusahaan ngisi mandiri secara online. Jadi kami blast email ke alamat email perusahaan. Kemudian perusahaan mengisi sendiri. Nah, yang kedua metodenya menggunakan pendataan sistemnya CAPI, yaitu Computer Assisted Personal Interviewing, menggunakan aplikasi Fasih. Nah, ini ya nanti para petugas berkunjung ke seluruh pelaku usaha, ke rumah tangga di seluruh Indonesia, khususnya kalau di Belitung, di Kabupaten Belitung. Kemudian yang ketiga adalah metode pendataan PAPI, Paper Assisted Personal Interviewing. Ini menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner PAPI ini digunakan untuk
usaha besar yang Iya, sudah dikirimi tadi email Cawi tetapi tidak merespon karena satu dan lain hal, maka akan didatangi oleh petugas menggunakan kuesioner API. Iya, Bang Ibu, Ari. iya. Kemudian terkait jadwalnya nanti petugas Bang Ari, petugas yang tadi Cawi ya, penggunaan metode pendataan menggunakan Cawi, yaitu perusahaan besar yang mendapatkan email untuk mengisi kuesioner secara online atau mandiri, itu pelaksanaannya di tanggal 1 sampai 31 Mei 1 Mei. 2026. Sedangkan untuk pendataan door to door yang oleh tadi petugas dengan segala atribut kelengkapan resminya itu pelaksanaannya di tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Kemudian periode yang terakhir ada tanggal 1 sampai 15 Agustus, itu kami melakukan namanya periode data cleaning dan penyisiran, karena bisa saja walaupun door to door ada data-data yang tidak tercatat atau terlewat pendataan oleh petugas. Apalagi kalau sekarang zaman internet ya, kadang rumah biasa, kontrakan biasa ternyata dia ada usaha online, jual beli online gitu. Iya, seperti itu, Be. Itu serentak itu, Be. Apa jadwalnya tadi? Seluruh Iya. Indonesia atau Betul Bang Ari. Ini jadwalnya adalah serentak di seluruh Indonesia ya, Ibu ya. Eh, Bu ya, barangkali selanjutnya saya ingin menanyakan ya, Bu ya. Kalau Nemtek kan tadi ya, tanda-tanda petugasnya itu ada kartu Iya, nama ya, iya, Nemtek, Bu ya. kartu nama, betul. Surat Disertai tugas, foto. surat Foto, surat tugas. surat tugas, Bu ya. Kalau ada yang menolak bagaimana kira-kira? Pernah nggak kejadian itu, Bu? Iya, Heeh. betul. Kalau sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, setiap warga negara wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam kegiatan sensus. Ada undang-undang. Iya, dimana kalau sudah ditetapkan di undang-undang pasti ada sanksi. Nah, itu maksudnya, Iya. Ibu. Nah, kalau yang selama ini di Kabupaten Belitung, alhamdulillah masyarakatnya cukup responsif, tetapi adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak sampai banyak sih yang menolak untuk memberikan data. Iya. Tetapi kami di lapangan itu pendataannya itu berjenjang. Jadi ada petugas lapangan, kami Iya. menyebutnya PCL atau PPL. Di atasnya adalah pengawas atau PMS. Kemudian di atas pengawas ada ketua tim, selanjutnya kepala kabupaten kota. Nah, ini kami bila menemui unit usaha atau masyarakat yang menolak memberikan data, kami lakukan pendekatan secara berjenjang. Iya. Ya, karena bisa saja ketika pendataan petugas itu datang di saat yang tidak tepat, kayak lagu ya. Iya, Hadir di saat yang tidak tepat gitu ya. Bisa aja pas lagi tidur siang atau Iya lagi sih, Bu. pening banyak tagihan, ada petugas sensus yang datang, Iya. akhirnya memberikan respon yang tidak diharapkan. Jadi ngaruh, timing itu ngaruh sebenarnya, Iya, Bu. betul, Jadi timing. kalau mau datang lihat dulu, Bu ya. Iya, Lagi betul. pusing orang dari jauh dilihatin. Jadi kalau lagi pusing mending mundur dulu beberapa menit gitu ya. Iya. Nanti lewat lagi. Kalau udah Di-skip ketawa-ketawa dulu. baru Iya, disamperin. di skip dulu karena Iya. kita juga harus mengerti kondisi Psikologisnya berarti. psikologis masyarakat. Jadi masyarakat yang punya usaha, kita aja yang ngurus rumah tangga aja mungkin ada saat-saat yang tidak tepat ketika diajak diskusi Iya, gitu. apalagi usaha nih kaitannya, Bu. Iya, Lagi Bu. pusing, Iya. udah tahu usaha lagi mandet, seret, ini mau disensus-sensus buat apaan sih Iya, katanya. belum lagi membayar pegawai, belum ada bayar pegawai, didatangi oleh petugas Petugas. sensus, Nah, gitu. sebelumnya ada sosialisasi dulu atau bersamaan saat sensusnya, Pak? Misalnya biar mau nerima gitu gimana? Sosialisasinya di mana, Bu? Di awal apa bersamaan sensus atau gimana? Nah, ini kegiatan sensus kan tahun depan. Biasanya kalau di kami N-men satunya itu 1 tahun sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, kami lakukan sosialisasi. Nah, ini salah satunya Iya. sosialisasi sensus ekonomi melalui Radio Republik Indonesia. Kemudian ada juga nanti sosialisasi lewat pemerintah daerah secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan, desa-desa serta para asosiasi usaha. Karena ternyata dengan melibatkan asosiasi juga keberhasilan sensus ekonomi sangat berpengaruh ya. Pengaruh. Ya, dengan
biasanya para pengusaha udah di asesi nih sama asosiasi, Heeh. data-data yang bisa kita berikan kepada PPS kita all out lah berikan, karena Iya. data-data apapun yang diberikan oleh PPS itu untuk menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat. Jadi apabila pelaku usaha, unit usaha memberikan data yang tidak real sesuai kondisi kenyataan, maka nantinya pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran juga. Misalnya sebuah unit usaha mengaku aku rugio terus terus ternyata padahal sebenarnya dia ada margin, ada keuntungan, Iya. tapi dia memberikan datanya yang tidak sesuai, maka nanti berimbas pada kebijakan pemerintah yang ternyata endingnya tidak berpihak sama yang bersangkutan Iya. tersebut. Iya. Gitu. Itu barangkali ada kecurigaan tadi, mungkin mereka belum tahu secara persis manfaatnya apa gitu, keuntungannya apa. Jadi mungkin ada kecurigaan, akhirnya dimanipulasi data. Barangkali seperti itu ya, Bu. Iya. Kalau di petugas kami selalu menyampaikan kepada para petugas di kegiatan sensus maupun kegiatan survei lainnya, petugas sebelum melakukan pendataan selain menunjukkan identitasnya, petugas juga harus memberikan penjelasan. Iya, apa sih untungnya gitu? Apa gitu. Jadi diharapkan dengan penjelasan dari petugas tersebut, unit-unit usaha dapat memberikan data dengan sejujur-jujurnya. Selain itu juga kami akan melakukan sosialisasi menggunakan media-media eksternal lainnya, misalnya spanduk di tempat-tempat strategis, standing banner di tempat-tempat strategis yang dikunjungi banyak pelaku usaha ekonomi, misalkan di bank-bank ataupun di tempat-tempat umum, tempat-tempat perizinan. Insya Allah di kantor pelayanan terpadu satu pintu nanti juga dipasang ya. Gitu. Ada pamflet gitu, apa sih apa gitu, brosur ada nanti. Leaflet juga kami sediakan pada saat-saat tertentu, kami sampaikan leafletnya juga, karena namun karena keterbatasan anggaran pastinya leafletnya tidak akan sebanyak yang seperti zaman dulu ya. Kami juga ada media sosialnya BPS di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya BPS, juga selalu memberikan sosialisasi kegiatan sensus ekonomi 2026 ini. Dan untuk saat ini selain melalui RRI, kami juga menyampaikan bahwa saat ini teman-teman di seluruh BPS Kabupaten Belitung maupun seprovinsi Bangka Belitung itu melakukan pendataan pandu. Pandu itu updating direktori unit usaha di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nanti para untuk saat ini dilakukan oleh organik BPS. Jadi teman-teman di sini kami ada prelisnya, kemudian ada setiap pegawai BPS, seluruh anggota organik BPS, salah satunya juga pimpinan kepala BPS Kabupaten Belitung juga melakukan namanya pandu geotagging. Jadi mengunjungi usaha-usaha yang ada di prelis maupun yang belum ada di prelis untuk dilakukan geotagging. Nanti outputnya apa? Outputnya nanti berupa prelis di kegiatan sensus ekonomi, sehingga petugas itu tidak terima listing yang kosong. Jadi sudah ada referensi usaha-usaha yang udah ada di RT ini apa saja sih. Jadi mereka menambah referensi untuk melakukan pendataan di lapangan, walaupun nantinya door to door, Bu ya. Ya Bu, kan kita ada banyak jenis usahanya Bu ya, tingkatan Bu ya, seperti kecil, menengah sampai besar Bu ya. Nah, itu perlakuannya bagaimana Bu ya? Itu penasaran, ada perbedaan perlakuan atau gimana gitu nanti buat sensusnya itu. Iya. Tapi tahan dulu Bu, kita jeda dulu Bu, istirahat nanti ya. Ibu jawab setelah kita jeda terlebih dahulu ya untuk menghadirkan info-info iklanan layanan masyarakat berikut ini. Baiklah pendengar Pro 1 Air Belitung ya, sepertinya bahasan kita ya semakin menarik ya mengenai sensus ekonomi ya. Nah barangkali ada yang masih ragu-ragu khususnya pelaku usaha nih Bu ya. Jadi nanti setelah mendengarkan dialog kita ini semoga nggak takut-takut lagi memberikan datanya Bu ya. Oke ya baiklah, kita jeda sejenak ya pendengar Pro 1 Air Belitung.
Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Belitung ya. Terima kasih masih tetap setia bersama kami di sini ya. Dan bagi yang belum tahu ya, saat ini kita tengah ya mengikuti ya dialog RRI Belitung ya, di mana kita kehadiran seorang narasumber Ibu Kunti Asih dari Badan Pusat Statistik ya Kabupaten Belitung. Bahasan kita tadi ya telah panjang lebar. Nah, sekarang ya langsung saja kita membahas topik-topik lainnya masih dalam lingkaran Badan Pusat Statistik ya. Ngomongin statistik lah pokoknya kita ini ya. Sensus Ekonomi 2026. Ya, Ibu masih tetap bersemangat, Ibu. Insya Allah. Salah Ibu ya. Semangat, Pak. Bu, tadi kan terakhir sebelum kita jeda Bu, ya, saya nanya soal usaha gitu ya. Ada yang mikro, kecil, menengah, besar ya Bu ya. Itu ada perlakuan bagaimana cara menghadapinya gitu atau apa dan bagaimana Bu? Baik, terima kasih Bang Ari. Sebelum membahas terkait bagaimana perlakuannya, mungkin kita coba telusuri dulu apa sih yang membedakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah sama usaha besar, betul ya? Iya Ibu. Nah, kalau yang disebut usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dengan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. Hasil penjualan tahunan itu sampai dengan paling banyak adalah 2 miliar. Berdasarkan 2 omset miliar. ya Bu ya. Dan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak maksimum adalah 1 miliar. Iya. Usahanya Mas Ari masuk yang mana? Mungkin masuk yang di atasnya lagi. Usaha kecil sekarang. Iya, Ibu. Usaha kecil adalah usaha di mana usaha perorangan maupun badan usaha yang nilai penjualannya atau omsetnya, tadi disebut omsetnya, di antara 2 miliar sampai 15 miliar. Iya. Udah mulai kebayang ya. Oke, kemudian untuk modal usahanya adalah 1 miliar sampai 5 miliar. Itu di luar dari di luar tanah dan bangunan tempat usaha ya. Oh, di Kalau luar, terkait modal ini di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk selanjutnya usaha menengah. Usaha menengah ini yang omset atau penjualan atau pendapatannya itu di antara 15 miliar sampai 50 miliar. Itu disebut sebagai usaha menengah. Sedangkan untuk modal usahanya di luar tanah dan bangunan usaha yaitu 5 miliar sampai 10 miliar. Itu disebut usaha menengah. Sedangkan usaha besar ini yang omset atau penjualan atau pendapatannya lebih dari 50 miliar setahun. Iya. Itu dengan modal usahanya di luar tanah dan bangunan usaha yaitu di atas 10 miliar. Jadi yang pertama penjualannya kurang dari 2M. Kemudian kalau yang kecil itu penjualannya 2M sampai 15M. Kemudian usaha menengahnya adalah 15M sampai 50M. Usaha besarnya penjualannya adalah di atas 50M. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya boleh nanya balik ya? Iya. Bang Ari, jadi masuk usaha yang mana yang di rumah? Nanti itu rahasia. Oh iya. Nanti akan diberikan jawabannya sebenar-benarnya kepada petugas. Nah itu sensus, nanti ya? Ibu sensus saya nanti. Baik. Iya. Baik. Kemudian terkait perlakuan pendataan nanti oleh petugas sensus seperti apa? Tidak ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Oh, tidak ada. Perlakuannya sama, dikunjungi oleh petugas sensus, akan didatangi door to door bagi yang usaha. Sedangkan bagi usaha yang memiliki email atau badan usaha yang memiliki email, dia akan dilakukan blast email oleh BPS. Sekali lagi email blast itu yang masuk itu dari BPS terkait sensus ekonomi. Apabila ada email lain yang masuk selain BPS terkait sensus ekonomi, mohon abaikan. Diabaikan Bu ya. Paling nanti datanya Bu ya. Ini outputnya barangkali nanti di apa? Kan ada usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar itu Bu ya.
Nanti outputnya di gimana kan itu nanti? Baik, dari data-data yang diberikan oleh masyarakat atau unit usaha pastinya ingin tahu ya, Iya. apa sih yang output yang data-data yang udah saya berikan ini. Nah, hasil SE 2026 nanti akan dirilis oleh PPS setelah seluruh data berhasil didata dan dilakukan verifikasi dan dianalisis oleh tim dari PPS daerah maupun provinsi dan pusat. Itu datanya nanti bisa dilihat di websitenya PPS. Kami setiap pendataan itu dilakukan berjenjang. Selain pengumpulan data, ada pemeriksaan, Iya. ada pengolahan, ada evaluasi, Mm-mm. baru kemudian diseminasi. Iya. Gitu. Kapan ini Bu datanya? Tadi hasil sensusnya dirilis Bu setelah beberapa bulan kemudian atau cukup lama buat menunggunya Bu? Sejauh ini yang untuk data di tahun 2026 akan kita lakukan pendataan secara agregat biasanya dimunculkan di akhir tahun tersebut. Gitu. Oh, di akhir Kayak tahun Bu sensus ya. pertanian Mm-mm. kemarin akhir tahun 2023 rilis. Rilis ya Bu ya. Oh jadi saya gitu Bu ya. Tadi kita biayanya gratis ya Bu kalau nggak salah tadi di awal Bu ya, ya diterangkan. Iya. Nah, ini kalau untuk memperoleh hasil-hasil pendataan BPS maupun sensus ekonomi Iya. itu memang gratis. Iya. Dan yang lainnya juga gratis. Iya, iya. Nah, terkait pendataan di lapangan, ini petugas yang sudah dilatih BPS itu selain dibekali atribut, mereka juga ada kontrak. Ada kontrak. Sistemnya Hmm. OB ya. Iya, iya. Jadi memang sudah diberikan upah atau honorarium per kegiatannya, sehingga para pelaku usaha tidak usah memberikan apapun, kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada sangkut pautnya dengan pajak dan lain-lain. Pajak dan lain Bu Iya. ya. Jadi kalau bahasa mudanya buat menjelaskan gratis lah gitu Bu ya, Iya. ke ini biar jadi nggak ada apa misalnya rokok gitu, Oh, iya. nggak ada Bu ya. Jadi jangan khawatir Bu ya. Barangkali Iya. ada pemilik usaha yang ngindar-ngindar pun siapa tahu Bu ya di kepalanya mikirnya udah nyampe. Oh, tidak. Iya Bu ya. Jadi nanti kita perjelas di sini Bu ya. Jadi nggak usah takut gitu Bu ya. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan kalau petugasnya datang Bu? Data-data mungkin KTP atau lain sebagainya. Iya. Nah, ketika nanti petugas sensus ekonomi datang, perusahaan atau unit usaha perlu memberikan akses untuk diwawancarai serta memberikan data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan lengkap. Lengkap. Iya, kerjasama dari perusahaan maupun unit usaha dalam menyediakan data akan sangat membantu dalam penyusunan data ekonomi nasional. Iya. Ibu, saya perlu informasikan dulu ini Bu kepada Iya. pendengar Pro 1 Air Belitung ya. Barangkali ini sambil kita ngobrol Bu ya, ada yang mau Iya. bertanya via WhatsApp-nya boleh nih Bu Boleh, ya. Pak. Bertanya bebas saja asal masih seputaran Sensus. statistik Bu ya. Oke. Jangan nanya kapan konser ini Bu ya. Statistik ekonomi Bu ya, bukan statistik jadwal konser hiburan Bu ya. Ya di nomor 081367255502. Saya ulangi lagi di 081367255502 ya. Jadi bebas bertanya soal sensus ekonomi. Jangan ragu-ragu Bu ya. Kalau mau nanya lagi lebih detail nggak apa-apa. Nah Bu ya, barangkali ini selanjutnya ya Bu ya. Nah kan usaha-usaha kan banyak macam ya Bu ya. Apakah ini termasuk juga pedagang kaki lima, perorangan Bu ya, yang gerobak dorong juga itu kena sensus juga itu Bu? Apa yang harus berbadan izin atau gimana Bu? Terus apa yang harus dilakukan oleh mereka Bu? Iya, iya Bang Ari. Mm-mm. Jadi seluruh unit usaha di Kabupaten Belitung dan di seluruh Indonesia semuanya didata. Untuk usaha-usaha perorangan seperti usaha perdagangan kaki lima, usaha di gerobak dorong tadi ya, Mm-mm. dan usaha keliling lainnya akan tetap dikunjungi oleh petugas sensus ekonomi selama periode door to door pada bulan Juni-Juli 2026. Iya. Pendataannya di mana? Pendataannya adalah
di tempat tinggal usaha tersebut. Jadi Iya. misalkan abang-abang tukang bakso keliling Heeh. gerobaknya, kami tidak akan ngejar, tidak akan Heeh. ngejar-ngejar gerobak Heeh. itu keliling kemana-mana, Heeh. tapi pendataannya di mana usaha itu dibuat ataupun di rumah tempat tinggal tersebut. Bisa Setelah juga pulangnya iya, gitu. apa sih kalau yang di sepatu-sepatu itu tambal Heeh. eh, permak sepatu Iya, atau permak tambal sepatu ya. Heeh. ya permak sepatu itu kan biasanya yang bersangkutan keliling ya, Iya. kami mendata di rumahnya Iya. gitu. Kalau langsung gimana? Nggak boleh atau gimana? Secara metodologi tidak diperkenankan untuk mendata Iya. keliling langsung. Nemu di lapangan, oh enggak datai. Nggak boleh gitu ya, Nggak, Bu, ya? karena nanti dikhawatirkan ada double counting ataupun ada unit usaha yang terlewat. Oh seperti itu ya, Bu ya. Jadi sensus ini nggak harus yang punya badan izin gitu, Bu ya. Tidak. Jadi semua. Jadi Iya, betul. iya, iya. Ya bagi yang ingin bertanya ya bisa menghubungi kami via WhatsApp di 081367255502. Dan sepertinya Bu ya ada yang masuk ini Bu, Boleh? pesan WhatsApp Bu ya. Boleh, Kita baik. tanggapi dulu Bu ya. Ya, selamat siang Ibu narasumber katanya Bu. Ya, selamat siang kembali ya. Ya, saya ingin tanya, ya silakan. Ya. Seberapa pentingkah sensus ekonomi ini bagi masyarakat katanya Bu. Tuh kan Bu nanya lagi ini. Kayaknya kita tadi udah jelasin Bu ya. Sepertinya ini mau minta dipastikan lagi Bu ya. Apa sih untungnya? Mungkin nggak mau repot kali Bu ya didatengin ya. Kemudian sasaran utama BPS ya dalam melaksanakan sensus ekonomi ini apa sasarannya gitu? Mau ngapain sih Bu katanya? Kayaknya ini bingung nih. Kayaknya kayak buang-buang waktu barangkali ya Bu ya. Terima kasih katanya Ahmad di Simpang Pesak nih Pak. Jadi di pencerahan ini Bu ya. Iya, baik. Nah ini terkait manfaat sensus ekonomi ya, betul ya? Iya, Ya. pusat ekonomi. Iya, jadi manfaat sensus ekonomi ini yang tadi sudah disampaikan juga ya untuk perencanaan pembangunan nasional daerah, kemudian perumusan kebijakan sektoral, kebijakan fiskal, investasi maupun pemantauan daya saing ekonomi. Nah untuk pelaku usaha tadi juga bisa lebih saya singkatkan lagi, untuk masyarakat maupun pelaku usaha ini dapat memahami peta persaingan dan potensi pasar berdasarkan data yang membantu pengusaha pastinya membuat keputusan bisnis yang lebih baik gitu. Kalau bahasa kami data itu mahal tapi akan lebih mahal bila membangun tanpa data. Tanpa data ya. Kemudian baik, pengusaha juga dapat merencanakan ekspansi, identifikasi peluang bisnis baru dan menyesuaikan strategi bisnis untuk menghadapi tantangan ekonomi. Kemudian data juga memberikan gambaran sektor-sektor yang sedang berkembang dan memiliki potensi investasi tinggi. Iya. Tuh. Oke Bu ya. Ya Bu, sepertinya ada yang masuk penelpon ini Bu. Boleh, Heeh. silakan. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, bisa mendengar suara kami di sini Pak? Bisa. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Kalau boleh tahu. Ini saya Ajo, Pak. Iya. Di Jalan Baru. Heeh. Ini mau nanya. Kan saya ini ada usaha kopi. Ini kan lagi ngobrol masalah sensus ekonomi ya, Pak. Iya, kita batasi sensus ekonomi. Saya ini lagi ada usaha kopi. Itu kira-kira manfaat buat saya gitu khususnya atau umumnya buat pengusaha seperti kami itu sensus ekonomi seperti apa sih Pak? Oke, siap Pak ya. Heeh. Iya, ada lagi Bu, Pak? Itu aja sih mungkin kayaknya Pak. Ya, Bapak siapa tadi Pak? Ajo Pak. Ajo, Pak Ajo Pak ya. Oke Bu ya. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak ya. Iya. Ya, Ibu tadi kita telah dengar Bu ya. Pak Ajo Bu ya. Nanya lagi-lagi manfaat lagi Bu. Jadi kalau saya tangkap ini masih banyak yang apa? Kayaknya maju mundur meragu nih Bu ya. Ada nggak Bu yang bisa bikin mereka apa semangat? Iya. Oke. Iya. Selamat siang. Pak Salam Ajo. semangat Pak Ajo kalau masih stay tune di RRI.
Nah, Pak Ajo ini adalah pengusaha kopi ya? Iya, kopi Pengusaha katanya. kopi, kafe-kafe gitu ya, Iya, warkop mungkin semuanya. gitu ya. Eh, Nah, dari pendataan sensus ekonomi ini Pak Ajo nanti dapat melihat bahwa contoh kalau di Kabupaten Belitung berapa sih jumlah warung penyedia makan minum. Iya, Nah, mungkin nanti bisa di breakdown lagi kopi di Kabupaten Belitung, sehingga kemudian bisa juga disandingkan dengan jumlah penikmat kopi, ataupun iya. bisa dijejerkan dengan konsumsi kopi di Kabupaten Belitung berapa besarnya. Iya, iya. Kalau di kami konsumsi kopi itu melihat datanya dari hasil Susenas, ada Susenas. Jadi per kapita per minggu setahun bisa diketahui berapa konsumsi kopinya. Iya, iya, Jadi iya. dari konsumsi yang dibutuhkan kemudian dijejerkan dengan banyaknya warung kopi di Kabupaten Belitung. Nah, di situ Pak Ajo bisa melihat potensi pasar masih seberapa luas sih potensi pasar yang Ceruk ada di pasar Kabupaten bareng Belitung ya. ini. Jangan sampai jor-joran menginvestasikan modal untuk warung kopinya, nggak taunya ternyata dengan banyaknya warung kopi yang tersedia sekarang sudah cukup memadai. Iya. Sudah cukup memadai dalam pemenuhan konsumsi kopi di Kabupaten Iya, Belitung. barangkali ini nyangkut ke stok kali, Boy ya. Bisa juga Iya, nanti kan stok. kalau misalnya dari data statistiknya begini ya, barangkali ya. Nanti kalau kebanyakan biasanya nyetok kopinya anggaplah 1 ton ya. Jangan sampai nyetoknya 5 ton kan jadi. Nah, itu fungsinya statistik, Boy ya, Iya. untuk menyesuaikan stok juga, Boy ya. Dan juga ini Pak Ajo bisa juga melihat peluang usaha di tempat mana sih di Belitung ini yang belum ada warung kopinya. Nanti kan Iya, bisa dilihat, oh ternyata salah di satunya. Kecamatan Membalong dengan jumlah penduduk sekian, konsumsi kopinya butuhnya sekian, warung kopinya cuma segini misalnya. Iya. Jadi di situ ada peluang usaha untuk mendirikan warung kopi di Membalong misalnya. Jadi lebih ilmiah lah datanya, jadi nggak apa ya, kalau nggak serampangan gitu. Nggak main kira-kira. Iya, kira-kira ya, Boy, ya. Ada dasarnya. Ada dasar. Misalnya daerah sini juga menyangkut wilayah, Boy ya. Tadi menyangkut stok, ini menyangkut wilayah. Kalau di misalnya di Sijuk, ini penikmat kopinya ada berapa gitu kan ya. Ukuran warungnya seperti apa, itu manfaatnya, Boy ya. Jadi jangan takut lagi kalau sekarang mau sensus, Boy ya. Nanti manfaatnya secara tidak langsung akan diterima oleh para pelaku usaha. Pelaku juga. usaha sebenarnya, Boy ya. Oke, Bu, di terakhir ini, Boy ya, setelah kita banyak ngobrol lebar tadi, Boy ya, bisa Ibu simpulkan ya, Boy ya, himbauan kepada masyarakat, Bu. Baik, terima kasih Bang Ari, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belitung dan sekitarnya. Ini sampai Belitung Timur kah? Sampai Belitung Timur Sampai, ini. Kita kan streaming juga Oh nih. iya, Kabupaten Belitung maupun seluruh masyarakat pendengar dan pemirsa Pro 1 FM RRI Belitung. Kami BPS membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat, OPD, instansi, pengusaha, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha dalam mensukseskan SE 2026. Mari berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Siapkan data lengkap terkait perusahaan dan usaha Anda. Iya, ya, nggak sulit sebenarnya, Boy ya. Tidak. Iya. Tadi dari rincian pertanyaan sebenarnya nggak banyak. Iya, Jawablah Boy. sejujur-jujurnya Sejujurnya. kondisi ekonomi. Baiknya jangan dimanipulasi, biar, Boy ya. Iya, makanya berikan data jujur yang aja gitu. sejujur-jujurnya. Buat kepentingan bersama, Boy ya. Iya. Iya. Untuk Kabupaten Belitung dan Iya. untuk bangsa Indonesia. Bahasa ini pada umumnya terasa, Boy ya. Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Cukup. Ini juga titipan dari Iya. teman-teman dari BPS Kabupaten Belitung bahwa di BPS itu kegiatannya tidak hanya di sensus-sensus saja, Iya.
tidak hanya sensus penduduk, tidak hanya sensus pertanian, Heeh. tidak hanya sensus ekonomi. Setiap waktu kami ada survei-survei rutin, Iya Ibu. baik itu ke rumah tangga, baik itu ke unit usaha, Iya. baik itu yang usaha non profit juga, yang dilakukan oleh petugas-petugas di BPS Kabupaten Belitung yang telah dilatih. Untuk itu mohon untuk selalu terima dengan baik, Iya. berikan data sejujur-jujurnya, dan melalui data Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama membangun Indonesia. Siap Terima Ibu, kasih. terima kasih. Jadi terima kasih Ibu atas kedatangannya ya, dan buat juga rekan-rekan statistik di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Belitung, itulah dialog RRI kita hari ini ya, Selasa 16 September 2025, di mana kita kedatangan Ibu Kunti RCSE ya, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Belitung selaku Ketua Tim Sensus dan Pengembangan Survei ya, Manajemen Lapangan dan Mitra. Jadi kesimpulannya, jangan takut disurvei ya, buat kepentingan bersama kemajuan ekonomi ya Belitung ya. Siapa yang tidak mau maju ya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Belitung, akhirnya saya harus pamit undur diri. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.